Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak channel Library Corner. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengunduh dan menginstal aplikasi SPSS yang telah dibeli oleh UI. Baik, langsung saja saya share. Jadi SPSS yang dibeli UI itu dibeli oleh Kantor Sumber Daya Pembelajaran. Dan alamat saya lihat dari Facebooknya ini, facebook.com KSDP-UI. Alamat ini tutorial instalasinya ada di bit.ly/app-ksdp. Jadi kita langsung klik aja. Nanti akan memuat halaman kantor KSDP tentang aplikasinya. Apa aja yang telah dibeli. Untuk SPSS, installernya adalah yang ini. Kita klik aja, kemudian akan mengarahkan ke halaman Google Drive yang berisi installer SPSS. Nah, karena installer SPSS hanya Windows, jadi di sini cuma ada dua, yaitu untuk Windows 32 bit dan untuk Windows 64 bit. Silahkan di double klik installer sesuai dengan Windows yang teman-teman miliki. Karena saya Windows 64 bit, saya setelah mendownload yang Windows 64 bit. Jadi installernya adalah SPSS Statistik 22 Win 64. Jadi ini tinggal di double klik aja, nanti installernya muncul. Nah, yang pertama kali muncul adalah lisensi agreement-nya. Tinggal diklik next aja kali ini. Nah, yang proses paling penting adalah ini. Karena kita adalah lisensinya bukan lisensi satuan, tapi lisensi berdasarkan organisasi. Jadi harus pindahkan ke pilihan yang kedua. Kemudian klik next. Untuk license agreement-nya langsung aja di accept, kemudian klik next lagi. Nah, ini juga langkah kedua yang terpenting, yaitu memasukkan IP address yang telah dijelaskan oleh kantor KSDP di halaman itu. Untuk SPS yang kita install, SPSS versi 22, IP address-nya adalah 152.118.148.237. Tinggal kita copy aja. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Saya lihat Ctrl C ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tinggal kita set dan next. Kemudian yang lainnya itu kita biarkan default aja. Yang lainnya langsung biarkan default, next aja. Nah, untuk agreement yang kedua itu karena tadi Python kita minta install juga, kita accept lagi untuk instalasi Pythonnya. Kemudian pemilihan default aja, next, kemudian tinggal klik install. Kemudian tinggal ditunggu aja proses instalasinya sampai berhasil. Oke, sambil menunggu instalasi, mungkin kita lihat lagi di halaman KSDP apa aja yang telah dibeli. Jadi, Kantor Sumber Daya Pembelajaran selain membeli SPSS juga membeli PASW Statistik 18. Kemudian membeli MATLAB juga. Nah, cuma meskipun pembeliannya secara perpetual, artinya beli dan untuk dimiliki selamanya, tapi yang dibeli adalah lisensi yang dinamakan Network Concurrent Usage. Jadi ini adalah lisensi yang hanya bisa digunakan di jaringan tertentu, yaitu jaringan kampus UI. Jadi jika siswa UI ingin menggunakan aplikasi ini, setelah diinstal, aplikasi ini hanya bisa digunakan ketika tersambung ke jaringan kampus UI dan juga memiliki kuota. Kenapa tadi saya pilih yang
IBM SPSS versi 22 karena kuotanya paling besar, yaitu 200 pengguna. Jadi jika sudah 200 orang saat tertentu yang memakai, maka orang ke-201 tidak bisa menggunakannya. Jadi PSW, SPSS, dan MATLAB itu memiliki kuota masing-masing. Oke, baru separuh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin kita lihat. Oke, untuk panduan instalasi sebenarnya juga disediakan oleh KSDP di link Google. Kita bisa klik. Nah, ini dia panduan instalasinya. Kita klik ya. Oke, nah panduan instalasinya berupa Microsoft Word ya, teks versi 22, walaupun ini perlu mungkin dimodifikasi ya, ini versi lamanya yang masih memakai DVD. Jadi statistik 23 kalau sekarang sudah online semua. Tapi secara umum sama seperti yang tadi kita telah lewati. Ada license agreement, kita klik next, kemudian pilihan lisensinya, jangan yang authorized, dia bilang concurrent license yang di bawah, kemudian accept, kemudian nanti dia minta masukkan IP yang kita masukkan tadi, 152.118.148.237. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Kita tunggu. Nah, mungkin sambil menunggu saya cerita sedikit bahwa dulu seringnya mahasiswa itu Siswa UI nyasar ke kampus. Mereka dapat rumor bahwa bisa instalasi SPSS di kampus. Nyasarnya tapi ke perpustakaan UI. Jadi orang-orang perpustakaan mungkin bingung instalasi SPSS gimana. Nah, ternyata yang melanggan itu bukan perpustakaan tapi KSDP. Setelah saya menemukan tutorial seperti ini, saya coba-coba dan saya putuskan dibikin aja videonya agar misalnya ada pertanyaan ke pegawai perpustakaan bisa diarahkan ke tutorial ini. Jadi nggak bingung lagi siswa UI-nya. Oke, sedang dalam proses registrasi. Nanti selesai registrasi dia biasanya meminta restart, tapi tidak apa, kita tidak perlu restart, nanti kita langsung coba aja. Nah, untuk jaringan, untuk lisensi kan harus berada dalam jaringan UI. Nah, jadi nanti akan saya contohkan jika dibuka di rumah, artinya tidak memakai jaringan UI, maka munculnya seperti ini. Tidak kelihatan ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menginstal dan berhasil, tapi membukanya tidak di jaringan UI, maka berat proses opennya. Kemudian pada akhirnya yang terbuka hanya sedikit, menu-menunya tidak sempurna, dan yang penting di sini tulisannya IBM Statistic Processor is unavailable. Jadi memang harus dibuka ketika
ada koneksi ke jaringan UI, bisa hotspot atau yang lain. Oke, pada proses instalasi sudah sampai instalasi Python. Sebentar lagi akan selesai. Untuk proses instalasi pemilihannya itu, jika memang sudah paham SPSS, maka bisa custom apakah perlu Python atau tidak, dan perlu ekstensi yang lainnya atau tidak. Nah, jika memang belum terlalu mengerti, maka biarkan saja custom seperti yang tadi saya contohkan, sesuai dengan defaultnya aja. Oke, ini sudah selesai, tinggal di okein, tapi di sini ada pilihan click here to register for product update and special offer alert. Jadi kita unklik aja jika memang tidak mau ada update dan offer. Kemudian finish. Nah, setelah finish, maka akan muncul aplikasi. Ini ada pilihan restart. Boleh langsung restart, atau saya tidak mau restart dulu karena ingin mencontohkan programnya. Bisa dari sini, atau saya senangnya nyari ketik aja SPSS. Ini dia aplikasinya sudah terinstall. Kemudian tinggal diklik, maka dia akan menjalankan aplikasinya. Aplikasi SPS 22 ini cukup berat ya, jadi sebaiknya memiliki komputer dengan spek yang lumayan tinggi. Minimal mungkin RAM-nya di atas 2 GB ya, 3 atau 4 GB. Kemudian dia akan mengecek konfigurasinya. Kemudian saya ingin menunjukkan ini kebetulan saya koneksi jaringan dari non UI tapi menggunakan VPN, jadi seolah-olah itu koneksi ke jaringan UI, sehingga yang penting kan akses ke server tadi, yaitu server 152.118 bla 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 tadi, sehingga kalau terhubung ke server itu maka SPSS bisa terbuka dengan normal. Tapi jika tidak terhubung, maka SPSS seperti tadi saya perlihatkan gambarnya, dia tidak bisa menampilkan menu-menu yang normal, dan ada tulisannya proses offline. Oke, seperti kelihatan ini adalah halaman muka IBM SPSS. Jika ingin membuka menu utamanya ini dari sini juga bisa, tapi jika tidak ingin tinggal cancel aja, atau jika mau dibuka terus tinggal cek uncek di sini. Nah, yang ini saya perlihatkan adalah perbedaan dengan yang tadi. Di sini menunya jadi banyak dan tulisannya adalah IBM SPSS Statistic Processor is ready. Oke, sampai di sini cukup. Untuk penggunaan SPS-nya tersendiri, insya Allah akan ada di tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.